apa yang terjadi kepada ML2 gitu. Ini udah 23. Gimana? Ada yang sebentar. Oh iya, sebentar ada. Oke. Recording in progress. Oke ya. 23. Jadi saya punya garis L1, persamaannya itu M persamaan garis 1 apa? Gradien L1 adalah, masih ingat cara mencari gradien? Saya punya di sini gitu ya. Jadi gimana gradiennya? L1, Gradiennya ML1 2/5. 2/5 ya. Kalau yang bingung 2/5 dari mana? Ini dari gitu ya. Dirapikan dulu, ini min 5Y sama dengan min 2X tambah 1. Gradiennya adalah koefisien dari X dibagi koefisien dengan Y. Gitu ya, koefisien dari Y. Gitu, oke? Sehingga ML2 kita berapa? ML2 karena tegak lurus. Karena L1 tegak lurus dengan L2, maka ML2 kita adalah Min 5/2, Ibu. 5/2. oke. Sehingga persamaan garis L2 kalau titik melalui P sama dengan min 1,11 adalah E min 11 sama dengan min 5/2. betul. X plus Tambah 1. Plus 1. Oke. Biasanya nanti kalau soalnya pilihan ganda ini biasanya dirapikan. Maksudnya rapi itu sampai bentuk yang seperti di atas gitu. Kalau pilihannya soalnya pilihan ganda. Jadi ini dikalikan 2 semuanya sehingga kita dapatkan ini gitu ya. Nanti dirapikan. Ditambah 5Y sama dengan 17 gitu ya. Jadi jawabannya adalah oke. Itu yang 23, semoga tidak ada yang bingung. Kalau bingung langsung nanya aja ya. Belum selesai. Persamaan garis ini tentukan titik potong garis. Kalau titik potong gimana? Berarti kita titik potong antara garis L1 dan L2 berarti ya. Kalau yang B titik tipot gitu, tipot L1 dan L2 berarti kita harus apa? Y1 sama dengan Y2. Oke, Y1 sama dengan Y2. Maksudnya Y dari L1 gitu sama dengan Y dari L2. Ya. Y dari L1 adalah 2/5 X dikurangi 1/5. Y yang di L2 adalah misalnya ya. Y yang dari L2 adalah min 5/2 X ditambah 17/2. Ya. Betul? Kalau mau cara singkat, silahkan gambar garis ini dan garis ini di Desmos. Nanti kalian dapat titik potongnya. Itu juga bisa ya. Itu cara kedua. Kalau cara pertama, kalau manual Y sama dengan Y, maka kita akan dapatkan X-nya adalah ini berapa? 4 tambah 2/5 X ditambah 5/2 X sama dengan 1/5 gitu ya, ditambah 17/2. Sehingga kita dapatkan ini adalah 29/10 X sama dengan 17 kali 5, 85 ditambah 2 adalah 87 dibagi 10. Berarti X-nya adalah 87 dibagi 29. Gitu ya. Kalau X-nya segini, Y-nya silahkan masukkan ke persamaan L1 boleh atau L2 boleh. Nanti dapat titik potongnya. Bagaimana dengan jarak? Jarak ke garis masih ingat? Jarak titik P ke garis L1. Bagaimana cara menghitung jarak dari titik ke garis?
Tidak terdengar. Gimana? Akar X kuadrat tambah Y kuadrat. X kuadratnya siapa? Y kuadratnya siapa? Iya. Kalau titik ke garis, gimana? Masih ingat? Jarak titik ke garis? Saya punya gitu ya. Saya punya ini garis L1 katakan. Terus ini saya punya titik P. Bagaimana cara menghitung jarak ini ke sini? X1, 2 per X1 ditambah Y2 per Y1. Sebentar, gimana? Ini kan L1 tadi ya. P ini adalah titik yang dilalui oleh L2 yang dia tegak lurus dengan L1. Kira-kira gimana cara cara tahu jarak antara ini dan ini? Kan kita udah punya titik potong ini kan. Berarti titik potong antara ini tuh ya titik ini gitu. Berarti artinya balik lagi seperti kemarin yang saya bilang. AB itu pasti untuk membantu kalian mengerjakan yang C gitu. Jadi setelah dapatkan di sini Y, katakan ini Y2 gitu, kan udah dapat X-nya. Berarti P-nya ini kan, tadi P-nya berapa? Min 1,11 gitu. Berarti nanti jaraknya titik P ini ke titik potongnya. Titik potongnya ini yang didapatkan di poin B. Berarti jaraknya adalah jarak gitu ya, jarak titik P ke L1 berarti adalah akar dari tadi ya. Yang 1 dikurangi X-nya berarti berapa? 87 dibagi 29 dikuadratkan ditambah 11 dikurangi Y2. Y2 yang kalian cari sendiri gitu ya. Oke. Ini mah saya ngebut aja, Bu. Iya, supaya tercover gitu ya. Besok kan kuis. Kita iya, Arya. Hari ini ada 2. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Oke, kita lanjutkan nomor, saya kira nomor 24, saya tidak akan bahas, nomor 25 juga tidak ya, kan pembuktian. Kita akan bahas kalau nanti ada waktu. Saya akan bahas nomor 26. Jadi supaya ada tempat. Sebentar. Oke. Itu saya akan bahas nomor 26 gitu ya, di bawah. Jadi dari pengukuran diperkirakan sebuah rusuk gitu. Rusuk sebuah kubus sekitar 4 cm. Karena pengukuran jadi dia ini ya. Pasti ada error. Namanya juga yang ukur manusia gitu. Ini 4 cm. Dikatakan adalah delta ini toleransi atau delta ini kesalahan gitu, kesalahan maksimum dari pengukuran. Bukan nilai delta agar gala dari perhitungan luasnya menjamin oke. Dari pengukuran panjang rusuk gitu ya. Jadi delta adalah itu. Kita ingin mencari delta, akan dicari ADC delta sehingga gitu ya. Luas dari kubus
dikurangi luas permukaan kubus dikurangi dengan luas yang sebenarnya kubus dikurangi luas perkiraan, karena 4 cm ini perkiraan gitu. Ini kurang dari 0,3 gitu ya. Ini berapa delta? Akan dicari delta, sehingga jika R dikurangi 4 ini kurang dari delta, lebih besar dari 0, kurang dari delta saja, kurang dari delta, maka luas yang sebenarnya dikurangi luas perkiraan ini kurang dari 0,3 cm. Nah, itu adalah terjemahan dari soalnya gitu ya. Nah, luas permukaan kubus, ada yang tahu luas permukaan kubus apa? 6 kali sisi kuadrat. Oh, luas sisi. Luas sisinya adalah 6 kali sisi kuadrat. oh, sisi kuadrat. Berarti ini kalian pengennya sisi, mungkin ini S saja supaya sisi jadi sisi kuadrat gitu ya. Jadi kita pengen cari delta berapa supaya S dikurangi 4 kurang delta mengakibatkan 6S kuadrat dikurangi, berarti L perkiraannya berapa kalau sisinya 6? Sisinya 4. Ya, 6 dikali 4 kuadrat gitu ya. Saya tuliskan saja 6 dikali 4 kuadrat, ini kurang dari 3/10. Nah, kita ingin mencari delta. Sebenarnya ini jadi masalah limit gitu ya. Berapa sih delta supaya ketika S kurang dari 4 kurang dari delta mengakibatkan 6S kuadrat dikurangi 6 dikali 4 kuadrat kurang dari 3/10. Nah, seperti halnya limit kemarin, coretan gitu, saya punya coretan, agar ini yang kanan benar, maka S-4-nya harus kurang dari berapa? Saya punya ini, maka 6 ini kali, supaya bukan 6,6 dikali 4 kuadrat gitu ya. Ini kan sama dengan 6-nya boleh keluar, S kuadrat dikurangi 4 kuadrat gitu ya. Saya dapatkan ini adalah, ini berapa nih? 6 dikali S plus 4 dikali dengan S min 4. Saya tahu bahwa S min 4 adalah delta gitu ya, adalah delta, maka ini saya dapatkan ini. Seperti halnya limit kemarin, berarti kita harus tahu S plus 4 ini ada di mana gitu. Boleh menggunakan minimum bla bla bla. Ya, boleh. Misalkan gitu, misalkan delta saya adalah 1. Delta saya adalah 1. Maka saya punya S plus 4 ini akan kurang dari 1. S min 4 akan kurang dari 1. Itu ya. S min 4 kurang dari 1. Maka saya dapatkan S min 4 ini kurang dari 1 lebih besar dari min 1. Maka S plus 4 saya, berarti saya harus menambahkan ini dengan 8. Kurang dari 9 lebih besar dari 7. Berarti mutlaknya akan kurang dari berapa? Mutlaknya akan kurang dari 9 ya. Kurang dari 9. Oke, berarti kita tahu kalau misalkan deltanya itu sama dengan 1, maka ini itu akan kurang dari 6 dikali delta dikali 9. Kita inginnya deltanya ini pengennya kurang dari 3/10. Berarti yang ini boleh kita bikin dia sama dengan 3/10. Sehingga delta kita akan sama dengan berapa? Delta kita akan sama dengan berarti delta kita akan sama dengan 3/10 gitu dibagi dengan 6 dibagi dengan 9. Oke ya. Berarti ini adalah 1 dibagi 180. Oke. Nah, deltanya adalah ini. Kalau kemarin kan minimum antara ini dan ini. Berarti kita gini maksudnya. Kalau berarti kita bisa pilih deltanya adalah 180. Bagaimana bisa begitu, Bu? Misalkan saya pilih ini 180 gitu ya. Kita ini bukti formalnya gitu, bukti formal. Saya pilih deltanya sama dengan 1 dibagi 180. Berarti saya punya S min 4 ini kurang dari 180. Mengakibatkan gitu ya, 6S kuadrat dikurangi 6 dikali 4 kuadrat sama dengan 6 dikali S kuadrat dikurangi 4 kuadrat yang sama dengan 6 dikali S plus 4 dikali S min 4. Kita tahu bahwa S min 4 ini kurang dari 1 dibagi 180.
Karena kan deltanya kurang dari 180. Ini ya. Dikali S plus 4. Saya tahu kalau deltanya ini kan kita pilih 180. Dan saya tahu 1 dibagi 180 itu kurang dari 1. Jadi kita punya gitu ya, mutlak S-4 ini kurang dari 180. Dan 1/180 ini kurang dari 1. Gitu. Maka kita bisa katakan bahwa mutlak S-4 ini kurang dari 1. Sehingga saya bisa bilang gitu bahwa S plus 4 ini akan kurang dari berapa? Kurang dari 9 gitu ya. Yang ini akan sama dengan ini 2 gitu. Ini adalah 3/10. Sampai sini ada yang bingung nggak? Bu, Ya, saya bingung, Bu. saya bingung. Dari mana bingungnya? Dari itu kok dikuadratin, Bu? Oh, kok dikuadratin? Itu yang 6 dari itu, Bu, dari 6 Dari sini? 6S kuadrat min 6 dikali 4 kuadrat. Oh, oke. Jadi soalnya adalah kita kembali lagi ke soal. Soalnya adalah kita diminta untuk mencari delta, yang delta itu adalah kesalahan maksimum dari pengukuran panjang rusuk. Yang tadi diukur itu 4 cm. Karena yang ukur manusia jadi pasti ada kesalahan gitu ya. Jadi pas ngukur, pengukur ini bilang enggak, rusuknya adalah 4 cm. Nah, terus kita diminta untuk mencari delta gitu. Kesalahannya berapa sih gitu. Maksimum supaya perhitungan luas permukaan kubus itu dijamin kurang dari 0,3. Maksudnya galatnya itu kurang dari 0,3 cm. Kalau di sini dia bilang 4 cm, 4 cm rusuknya, berarti kan kita punya luas permukaannya itu adalah 6 dikali 4 kuadrat. Betul nggak? Iya, Bu. Oke ya. Nah, kita pengen error dari luas permukaannya ini. Jadi ini kan baru perkiraan nih, karena kan tadi kira-kira. Yang aslinya kan sebenarnya kita nggak tahu kan. Yang aslinya itu adalah ini 6S kuadrat yang asli. Karena ini S yang aslinya. Kita pengen bahwa yang aslinya dikurangi yang tadi dibilang itu kurang dari 0,3. Jadi pengennya yang tadi 4 ini kurangnya salahnya berapa sih? Supaya tadi luasnya itu salahnya itu maksimum cuma 0,3 gitu. Makanya di sini luas yang sebenarnya dikurangi dengan luas yang diperkirakan. Perkiraannya kan dari 4. Itu pengennya kurang dari 3/10. Nah, ini jarak rusuknya ke 4 itu harus berapa errornya? Supaya luasnya itu errornya cuma 0,3. Nah, makanya ini di sini luas yang sebenarnya dikali dengan luas perkiraan. Gitu. Oke? Dari situ oke nggak? Kalau nggak oke, Aman, gimana Bu, nih? aman. Oke, aman ya. Nah, setelah itu kan kita harus nyari delta nih. Harus nyari delta kan. Berarti kita pengen yang kanan ini benar, kalau yang kirinya benar gitu. Jadi ini kan sebab akibat. Yang kiri terjadi terlebih dahulu mengakibatkan yang kanan. Jadi kita pengen yang kanan benar nih. Dengan syarat yang kirinya benar. Nah, berarti karena kita pengen yang kanan benar, berarti kita coretnya yang kanan. 6S kuadrat dikurangi 6 dikali 4 kuadrat. Ya, 6-nya boleh keluar gitu. Jadi tinggal S kuadrat min 4 kuadrat. Kita punya, kalau kita punya A kuadrat dikurangi B kuadrat kan menjadi A ditambah B dikali A min B nih. Jadinya ini bisa dipisah gitu. Jadi mutlak S per 4 dikali mutlak S min 4. Nah, kita tahu bahwa ini mestinya kurang dari ya. Kenapa? Karena S min 4 kita ini kurang dari delta. Ini kan dari yang tadi diketahui ini kita mau membuktikan bahwa yang ini benar. Diketahui yang kiri, kita mau membuktikan yang kanan benar. Gitu ya. Karena S min 4 ini kurang dari delta, ya saya bisa bilang bahwa ini akan kurang dari 6 dikali delta dikali dengan S plus 4. Nah, yang bingung adalah S plus 4-nya berapa? Kurang dari apa nih S plus 4-nya? Nah, seperti yang kemarin kita misalin aja kalau deltanya sama dengan 1. Saya tahu kalau delta sama dengan 1 tuh pasti bakalan gede banget gitu kan. Karena kan dia 5. Tapi ya kita bikin aja 1 karena dia bilangan yang paling gampang gitu.
Saya bikin ya udah pilih aja deltanya sama dengan 1. Kalau deltanya sama dengan 1 gitu, sebelum ke sini deltanya sama dengan 1, maka saya punya S-4 itu kurang dari 1 lebih besar dari min 1. Saya tambahkan ketiga sisi ini dengan 8. Kalau saya tambahkan 8, maka S-4 ditambah 8 itu adalah plus 4. 1 tambah 8 adalah 9, min 1 tambah 8 adalah 7. Sehingga mutlak S plus 4 ini pasti kurang dari 9. Jadi S plus 4 kita kurang dari 9. Kita pengen yang ini kan kurang dari 3/10. Makanya ya udah bikin aja dia sama dengan 3/10. Kan ini udah kurang dari, kalau ini sama dengan kan nggak masalah. Dia bakalan pernyataannya jadi kurang dari gitu. Jadi kita dapatkan deltanya adalah 1/80. Gitu. Nah, buktinya gimana? Bisa nggak lebih kecil lagi? Kalau kalian bikin 1/1000 juga nggak masalah. Kan 1/80 ini lebih besar dari 1/1000. Gitu. Jadi lebih kecil ya bakalan lebih aman gitu. Nah, bukti formalnya ini ya. Pilih deltanya sama dengan 180 gitu. Maka S-4 mutlak S-4 itu kurang dari 180. 1/180. Kalau kita punya ini ya mengakibatkan ini dipakainya di sini. Yang bingung adalah S plus 4-nya gimana? Bisa juga dari sini. Jadi S plus 4-nya misalkan gabut saya nggak mau pakai yang 1 gitu. Kurang dari 180 gitu ya. Maka Bu, Bu. ya, Dia kan yang bingungnya S plus 4, Bu. Terus yang boleh tulis kok jadi S min 4 telak, Bu. kenapa yang ditulisnya S-4? Maksudnya Iya. gimana? Yang itu kan kita 6 kali 180 kali mutlak dari S plus 4, Bu. Iya. Terus kita permisalannya yang dijadikan kurang dari 1 besar dari 1 kok S min 4. Karena kan deltanya itu tetap nempelnya ke S-4, bukan S plus 4. Kebayang nggak? Jadi kita kan punyanya S-4, bukan S plus 4. Jadi kita pengen nyari S plus 4-nya gimana kalau S-4-nya kurang dari delta gitu. Oh iya, karena deltanya di S min 4. Oke, Bu. Iya, Terus, Bu. betul. Karena yang diketahui gitu, informasi yang di kiri ini mutlak S-4 nih, bukan S plus 4. Makanya geraknya dari S-4 semua. Gitu sih. Kalau yang di sini, kenapa saya bisa bilang ini kurang dari 9 gitu, kalau kalian toh pilih S-nya, deltanya segini gitu ya, saya nggak mau pakai yang 1, Bu. Saya mau pakai yang 1/180. S-4 kita kan kurang dari 180 nih. Maka S-4 kurang dari 180, 1/180 kurang lebih besar dari segini. Maka S kita gitu, S plus 4 gitu, dia akan, semuanya kan dijumlahin 8 kan, ditambahin 8, berarti 8/180 lebih besar dari 7 gitu, 7 berapa? 172 dibagi 180. Kan gitu ya. Berarti saya bisa bilang mutlak S plus 4 kita kurang dari 8 dibagi 8 180 gitu. 8 1 dibagi 180. Ini ada yang aneh. 9 ya harusnya. Nah, boleh nggak pakai yang ini? Ya boleh aja. Ya boleh aja gitu. Jadi dikalikan dengan 8 ini gitu. Tapi kan jadinya jelek kan? Jadinya kan jelek. Dan kita tahu bahwa 8 1/180 ini kurang dari 9 gitu. Kan ini pernyataan yang betul gitu. Maksudnya saya bisa bilang setengah itu kurang dari 1 itu tanpa itu tak terbantahkan. Coba ya nggak? Itu tak terbantahkan. Sehingga saya bisa nulis, 8 1/180 ini kurang dari 9. Berarti saya bisa tulis 6 dikali 180 kurang dari 9. Makanya ini nanti jadi 3/10 gitu maksudnya. Sampai sini kebayang nggak? Bu, ini kan pembuktian lagi. Oh iya, saya kan nggak mau bahas pembuktian. Tapi gitu ya, maksudnya nyari delta ya gitu tadi. Kalau disuruh nyari delta, Bu saya mau nembak aja 101 dibagi 1000 ya boleh aja sih. Kalau pilihan ganda kan nanti ada kan, ABC-nya mana. Itu salah satu caranya. Pilih aja yang paling kecil, mungkin benar. Kalau ya, betul.
Nih. Kurang dari. Ini juga ada kurang dari. Kebayang nggak? Jadi saya punya nih misalkan 3 dikali S plus 4. Ya 2 dikali S plus 4. Saya tahu S plus 4-nya kurang dari 9. Boleh nggak saya tulis ini kurang dari segini? Ya, boleh nggak? Kalau saya punya nih, X kurang dari 3. Saya punya 2X. Saya boleh nggak bilang 2X ini kurang dari 2 dikali 3? X-nya bilangan kurang dari 3. 2X-nya pasti bilangan kurang dari 2 dikali 3. Benar nggak? Benar. Ini juga sama. 2 dikali S plus 4 ini akan kurang dari 2 dikali 9. Kenapa? Karena S plus 4-nya kurang dari 9. Ini kan bukan hanya ya. Kalau kita punya A kurang dari B, maka kalau kita punya C lebih besar dari 0, AC-nya kan pasti kurang dari BC ya. Betul nggak? Ya gitu. Gitu saja. Atau kebalik ya harusnya ya. Gitu sih, ini sama aja kayak mengalihkan 2. Gitu, kalau bingung ngelihatnya. Gitu. Masih ada pertanyaan lagi? Kalau disuruh nyari delta, besok jawaban kalian ABC sih enak banget. Cari aja yang paling kecil. Ya enggak? Kecuali ada pilihan tidak ada gitu. Maksudnya ABCD, misalkan ABC terus di situ tidak ada yang di ABC. Misalkan lebih kecil lagi. Ya itu baru masalah gitu. Tapi kalau pilihan ganda tuh ada bilangan, ya pilih aja delta paling kecil, ya enggak sih? Itu kayak udah ya pasti gitu paling kecil. Gitu ya. Saya kira gitu. Kalau 27 gitu ya. 27 saya hanya ingin apa? Ini sebenarnya pengantar ke, saya nggak bahas ya. Karena itu pengantar keturunan sih. Tidak perlu kita bahas ini saja supaya besok limit bisa mengerjakan itu. Kira-kira yang mana sih yang potensi untuk keluar, saya juga belum tahu soalnya seperti apa gitu ya, karena ya soalnya belum dibuat gitu. Jadi saya belum tahu. Oke. Sekarang kita belajar ini. Nah, sebelum itu kita konsep dulu ya, supaya ini tuh sebenarnya rangkuman gitu. Nomor 1 tuh rangkuman yang kita bahas di sebagian besar yang kita bahas di bab 1. Kira-kira nomor A, fungsi fx sama dengan itu tidak terdefinisi di x sama dengan 4. Ya, kita sama-sama tahu kenapa begitu, karena yang atas karena penyebutnya 0 gitu ya. Tapi limit x sama dengan 4, fx ada dan dia sama dengan 1/8. sama dengan 1/8. 1/8 ya. 8. Oke. Nomor B, bahwa limit tidak ada ya. Bahwa siapa yang tidak ada? Bahwa limit dari x menuju 1 dari fx ini tidak ada. Jika ini maka itu. Wow, ini soal yang tadi. Apa yang bisa menyebabkan dia? Harus dicoret. Ini kan artinya ini sama dengan 5 dikali x min 1. Nah, kita pengennya dia kurang dari epsilon. X mutlak x min 1-nya. Epsilon, Ibu. Oke, 1/5 epsilon. Nomor D, menurut definisi limit, arti ini limit x menuju 2 dari x kuadrat sama dengan 4 adalah definisi limit. Aduh. Kalau kemarin kan ambil sembarang gitu ya. Ambil sembarang artinya diberlaku untuk, kalau ambil sembarang X artinya dia berlaku. Juang, kamu mau menjawab? Tidak jadi. Ini mengartikan dari arti limit ini. Limit X menuju C, Fx sama dengan L. Ayo, kemarin artinya apa? Lupa? Lupa atau tidak lupa? Untuk setiap ya. Ini untuk setiap epsilon lebih besar dari 0. Kenapa untuk setiap? Karena kemarin kita ngambilnya sembarang. Kalau kita ngambilnya sembarang berarti dia harus berlaku untuk setiap epsilon.
Karena kan kita ambil sembarang epsilon gitu ya. Untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 terdapat delta lebih besar dari 0 sehingga jika jarak X kedua kurang dari delta mengakibatkan jarak Fx kita di situ adalah X kuadrat ke L kurang dari epsilon. Jangan lupa ini lebih besar dari 0 ya. Udah gitu. Yang E gimana? Jika limit X menuju 0 dari Fx adalah 2, maka itu sama dengan ini soal-soal seperti ini yang mungkin akan keluar. Karena kan ada Fx ada ini. Kira-kira berapa? 2 4, Bu. 4 ya. Kenapa 4? Karena limit X kuadrat ditambah 2 ini ada dan dia sama dengan 2. Limit X menuju 0 dari Fx adalah 2. Oke, ini 2 dikali 2. Yang bawah? Sabar. Oke ya. Ngebut. Garis X sama dengan 1 bukan asimtot tegak dari fungsi ini. Karena apa? Masih ingat asimtot tegak syaratnya apa? Limit X mendekati A dari Fx sama dengan tak hingga. Oke. Dari kanan atau kiri, ini atau kiri, dia sama dengan tak hingga atau min tak hingga ya. Karena limitnya dia sama dengan berapa ke 1? 1 per X tambah 1. Ya, berapa tuh? Kalau karena limit X menuju 1 dari Fx, dia akan sama dengan? Setengah. Ya, karena dia bukan tak hingga atau min tak hingga, ya berarti dia bukan asimtot tegak ya. Oke. Dan mungkin bisa ditulis gini, bukan tak hingga atau min tak hingga. Jika limit X menuju tak hingga dari Fx sama dengan 2, maka salah satu asimtot dari, kalau ini, maka salah satu asimtot apa? Datar. Datar. Dari F adalah garis. Kalau datar berarti X atau Y sama dengan apa? X atau Y. Ini asimtot datarnya berarti garis apa? Sama dengan 2. Y Horizontal. sama dengan 2. Y sama dengan 2 ya. Oke. Horizontal. Kalau horizontal maka Y sama dengan sesuatu. Kalau vertikal berarti X sama dengan sesuatu. Itu asimtot tegak ya. Jika FC sama dengan 1 dan limit T menuju C, FT sama dengan 1, maka F Continue. ya. Misalkan F continue di mana-mana kecuali di X sama dengan 1. Berarti F-nya ini kalau kita gambar F ya, kita akan mengangkat pensil kita di X sama dengan 1. Limit X sama dengan 1, Fx-nya sama dengan 3. Agar F menjadi fungsi yang continue di X sama dengan 1, maka F didefinisikan ulang. Di X sama dengan 1 dengan F1-nya sama dengan? 3, Bu. 3. Oke, good. Diketahui F continue pada selang tutup ini adalah teorema nilai antara. Jika FA, ini W-nya adalah 0. W-nya adalah 0. Karena kita punya FA kurang dari 0, FB lebih besar dari 0. Maka berdasarkan teorema nilai antara terdapat apa sehingga apa. Masih ingat? Masih ingat enggak? Kalau lupa, saya gambarkan. Saya punya FA di sini. FA gitu ya, saya punya FB di sini. Ini A, ini B. Ini FA, ini FB. Karena kan FA-nya kurang dari 0, FB-nya lebih besar dari 0. Maka menurut teorema nilai antara apa? Ada C di antara siapa? Interval tutup AB, Bu. AB. Sehingga tutup atau buka? Mestinya sih buka ya. Kemarin buka atau tutup? Di paling atas. Oh, tutup ya Pak Wono. Buka. Oke. Interval tutup AB sehingga apa? Sehingga FC kita sama dengan berapa? Sama dengan
sama dengan 0, Ibu. Oke, good. Udah selesai ya? Udah selesai. Jadi tutorial kita selesai. Belum? Oke. Kita nomor 2 saya serahkan ke kalian. Nomor 3 maksud saya serahkan, ini kan hanya substitusi gitu, jadi saya tidak bahas. Nomor 3 kita bahas ya. Jadi kemungkinan bisa jadi soalnya besok diketahui ini gambar gitu ya. Yang ditanya bukan cuma seperti ini gitu. Misalkan gambarnya kurvanya misalkan di sini bukan cuma satu. Misalkan ada kurva lain namanya G gitu. Ini F gitu, misalkan G-nya sesuatu seperti ini misalkan. Misalkan G-nya ini saya ngabur aja. Begitu misalkan. Katakan gini, oh gini deh. Misalkan ini G. Nah, bisa jadi yang ditanya bukan lagi limit seperti ini, tapi sudah dicampur gitu. Jadi misalkan limit X menuju 1 dari 2fx ditambah gx misalnya, atau dikurangi gx, atau dibagi gx. Gitu. Bisa jadi variasi soal seperti itu bisa muncul ya. Jadi tidak hanya satu saja yang ditanya. Yang diketahui tidak hanya satu fungsi saja. Gitu. Jadi sudah dicampur antara subbab yang satu dengan subbab yang lainnya. Oke, jadi hati-hati kalau ada soal seperti itu, apa yang harus dilakukan terlebih dahulu. Nah, kalau yang ini dari gambar ini, limit X menuju 1 dari fx, apakah ada? Ketika X menuju dari 1. Jadi 2, dia Ibu. kaget 2, oke ya. Jadi ketika X menuju 1, kalau dari kiri artinya dia ke sini, gambarlah ke sini. Oh, dia menuju 2. Dari kanan berarti gini, berarti dia juga ke sini ya. Kalau 2 dari kanan? 0, Ibu. 0 ya. 2 aja? Nggak ada. Nggak ada. Karena yang kiri kemana? Ke 1, Bu. Ke 1. Menuju tak hingga? 1, Ibu. Artinya dia asimtot? Datar. Asimtot datarnya garis apa? Y sama dengan 1. Oke. Jadi bisa jadi dicampur-campur gitu ya soalnya. Jadi udah bisa langsung jawab. Oke, nomor 4. Apakah limit yang ini ada ketika fx menuju 0? Yang kiri ada, Bu. Yang kiri ada. Dan dia sama dengan? 0. Yang kanan ada? Nggak ada. Nggak ada ya. Karena dia berosilasi. Osilasi. Tidak ada. Oke. Kira-kira nomor 5 kalian akan jawab apa? Kalau kita punya delta, saya selalu bilang delta kita pilih yang? Pilih yang? Paling kecil. Paling kecil. Deltanya di sini ada berapa nih? Kira-kira. Maksudnya delta pilihan deltanya kita, jadi kita punya 2 pilihan. Deltanya mau yang sini atau yang sini? Kan dia jaraknya ke setengah kan. Kalau yang ini, delta 1, saya sebutin di delta 2, delta 1-nya berapa? Setengah dikurangi sepertiga. Ya, sama dengan seperti itu. Nah, itu jawabannya. Kenapa bisa begitu? Karena kalau saya pilih yang 1/6, saya punya di sini, ini kan lebih dari, ini kan setengah. 1/6 kurang dari setengah gitu ya. Maka semua fx kita ada di dalam pita. Karena jadinya di sini saja. Ya, kalau kita pilih yang ini, maka yang di sini dia akan di luar pita. Makanya pilihlah delta yang paling kecil. Gitu. Pilih delta yang paling kecil. Oke ya. Tunjukkan, saya tidak mau menunjukkan. Oke. Ah, ini penting. I'm back with the camera. Apa sih, Kes? Dia lagi ngapain? Kamu lagi ngapain? Astagfirullah. Marahin, Bu. Marahin, Bu. Kenny, kamu ngapain? Oh, dimarahin tuh. Enggak, Bu. Tadi saya di toilet, Bu. Abo. Oke. Sekarang kita nomor 7 gitu ya. Mungkin bisa jadi keluar.
Jadi yang diketahui adalah soal ini, kalian diminta untuk mencari limitnya, lalu mencari hasilnya. Bisa jadi begitu. Saya tidak tahu bisa seperti apa, tapi kita bahas ya. Nomor 7, kira-kira limitnya apa nih? Kita punya untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, ada delta, deltanya di sini adalah 3 epsilon, sehingga jarak antara x min 1 ini kurang dari 3 epsilon, lebih besar dari 0, mengakibatkan jarak dari fx ke min 2 itu kurang dari epsilon. Kenapa saya bisa bilang jarak fx ke min 2? Karena ini adalah kurang dari min 2. Ya. Kira-kira kalau ada definisi seperti itu, ini menggambarkan limit apa? Limit apa sih? Tadi jarak x kemana? 1. 1 ya. Tadi jarak fx kemana? Jarak fx ke? Min 2, Ibu. Berarti ya mau nggak mau ini min. Udah gitu aja. Jadi mungkin yang ditanya nanti sesuatu. Kita tahu apa sesuatunya. Jadi ini yang ditanya, bentuk limitnya apa? Kira-kira yang B gimana? Berarti kan ini kita punya nih, yang kanan ini dia sama saja seperti ini jika dan hanya jika gitu ya, fx plus 2-nya itu akan kurang dari 0,001 dibagi dengan 2. Jadi kita bagi kedua sisi dengan 2. Bagi kedua sisi dengan 2, maka kita dapatkan ini adalah mutlak fx ditambah 2 kurang dari 0,001 dibagi 2. 0,001 dibagi 2 adalah 0,0005. Sehingga deltanya, ini kan udah sama nih, ini fx plus 2 kurang dari epsilon. Berarti ini epsilon kita. Berarti deltanya di sini berapa? Deltanya? Kali itu. 3 aja, Ibu. Kali 3 aja. Atau 0,0005 kali 3 sama dengan 0,0015. Kalau yang C gimana? Ada 2x nih. B gitu ya. Yang C saya jawab di sini. Ini adalah pakai kesamaan segitiga. Jadi saya punya ini gitu ya. Maka saya akan punya 2 dikali fx, bukan 4, Bu. 2x. 2x ya. Ini adalah menggunakan kesamaan segitiga. Kira-kira gimana? Ada yang bisa? Kalau tidak bisa, saya bantu. Ditambah 2, dikurangi 2, ditambah x. Ini mutlak ya. Apakah sudah kelihatan? Udah kelihatan belum? Udah kelihatan belum kesamaan segitiganya? Masih ingat nggak sih kesamaan segitiga? Kalau saya punya A plus B, menurut kesamaan segitiga, dia akan kurang dari apa? Dia akan kurang dari apa? Kurang dari apa, Bu? Kurang dari apa? Ada yang ingat? Tidak ingat? Kata memutas. Betul. Berarti yang ini akan kurang dari apa? Kurang dari apa? 2 kali mutlak itu. Saya ada yang salah ya. Iya, Bu. Salah soal. Bantu saya bingung juga. Salah soal. Ini 2-nya hilang ya. Ini salah soal. Fx ditambah 2x. Jadi 2-nya hilang. Saya ulangi lagi. Ini jadi ditambah dengan 2 dikurangi dengan 2 ditambah 2x. Maka kita dapatkan di sini adalah min
ditambah 2x dikurangi 2 ya. Jadi ini akan kurang dari gitu ya. Mutlak dari fx plus 2 ditambah dengan mutlak dari 2x min 2. Gitu. Menurut kesamaan segitiga. Kesamaan segitiganya sudah saya tulis di sini. Yang ini akan kurang dari siapa? Kita pengennya dia kurang dari 0,001 ya. Kita pengennya dia kurang dari 0,001. Disuruh ngapain sih? Tentukan ini jika itu. Oke. Nah, kita punya yang kita punya adalah x min 1 kita kurang dari delta. Kalau x min 1 kita kurang dari delta lebih besar dari 0, si fx ditambah 2 kita kurang dari siapa? Oke, saya balik. Kalau tadi kan yang di soal atas nih, kan kita punya, kalau di sini epsilon berarti deltanya adalah 3 epsilon. Betul nggak? Betul? Salah? Betul nggak? Ya enggak. Kalau enggak, saya pusing, Bu. Gimana sih maksudnya? Gitu. Kalau pusing, bilang aja. Tidak perlu sungkan. Pusing, Bu, pusing. Ibu masih bingung, Ibu. Oke ya. Jadi di atas nih dikasih tahu kalau misalkan jarak x ke min 1 itu kurang dari 3 epsilon, maka si fx ditambah 2 ini kurang dari epsilon. Jadi kalau saya punya nih x min 1-nya kurang dari delta, maka fx plus 2-nya kurang dari siapa? Kurang dari? Epsilon per 3. Epsilon per 3 atau delta per 3? Delta per 3, Ibu. Iya, itu maksudnya delta per 3. Oke ya. Delta per 3. Oh, sampai situ sudah kebayang? Belum. Jadi kita kan yang oke ya. Jadi si ininya kurang dari delta per 3 nih. Oke, berarti si ininya kurang dari berapa? Delta per 3 ditambah 2 dikali x min 1. X min 1 kita kurang dari apa? Delta. Jadi, apa? Kurang dari delta ya. Karena kan ini delta. Maka ini akan kurang dari delta per 3 ditambah 2 dikali delta. Sehingga kita dapatkan ini akan sama dengan 7 per 3 delta. Kita pengennya si ini kurang dari siapa sih? Si ini pengennya kurang dari siapa sih? Kita pengennya dia kurang dari 0,0001. 0,001 atau 1/1000 ya. Kita pengennya dia kurang dari 1/1000. Ya udah bikin aja dia sama dengan 1/1000. Berarti deltanya adalah 3/7000. Gitu deh. Apakah di sini pusing? Pusing, Ibu. Pusing. Mau diulangi atau tidak? Kalau saya ulangi lagi gitu ya. Kita diminta untuk mencari delta supaya gitu ya, supaya kalau jaraknya x ke 1, saya selalu ngomong ini jaraknya ke x1 kurang dari delta, maka jarak fx ke min 2x itu adalah 0,001. Gitu ya. Nah, yang kita punya kan nggak ada 2x-nya nih. Yang kita punya tuh cuma 2. Berarti mau nggak mau kita harus manipulasi nih yang kanan. Kalau diketahui yang kiri itu kurang dari delta. Nah, yang di awal, ini kan di soal ini diketahui. Kalau jarak x ke 1 itu kurang dari 3 epsilon, maka jarak fx ke min 2 itu kurang dari epsilon. Nah, kalau kita punya jarak x ke min 1 itu delta, maka fx ke min 2 itu ya delta per 3. Sampai sini bisa ditangkap?
bisa berikan emot oke kalau bisa. Kalau enggak, kita ulangi lagi. Oke ya. Kenapa? Itu dari soalnya. Karena ini sebanding ya. Kalau 3 epsilon, epsilon. Kalau delta ya delta per 3. Ya, gitu ya. Jadi maksudnya ini hanya soal saja perbandingan. Kalau X ke 1 itu 3 epsilon, Fx ke min 2 epsilon. Berarti kalau X min 1 itu delta ya Fx ke min 2 ya delta per 3. Gitu. Gitu ya. Ini hanya perbandingan saja. Nah, itu gunanya di mana? Gunanya di sini. Fx plus 2x ini bisa dimanipulasi dengan cara kita menambahkan 2 dikurangi 2. Artinya kita menambahkan bilangan 0. Jadi nggak ngaruh apa-apa kan kalau nambahin bilangan 0 gitu. Sehingga kita rapikan gitu, ini hanya merapikan saja baris ketiga ini. Fx ditambah 2 karena kita punyanya informasi Fx ditambah 2, lalu ditambah dengan 2x min 2. Kita punya informasinya adalah x min 1. Dengan ketaksamaan segitiga saya tulis ini A, ini B. Maka berdasarkan ketaksamaan segitiga dia akan kurang dari mutlak dari Fx plus 2 yang sama dengan A ini ditambah dengan mutlak 2x min 2. Nah, dari soal karena kita yang punyanya ini gitu, maka tadi jarak Fx ke min 2 kurang dari delta per 3. Makanya yang ini kurang dari delta per 3. Yang ini kurang dari 2 dikali delta. Makanya kita dapetin ini gitu. Kita pengennya dia kurang dari 1/1000. Makanya deltanya adalah 3/7000. Gitu deh. Bisa dimengerti jalan pikirannya, jalannya. Ini juga mungkin bisa keluar ya. Ini adalah soal yang potensi untuk keluar. Kenapa? Ya, karena kan hanya menentukan delta saja gitu. Ada potensi belum tentu keluar. Saya bilang potensi saja. Nah, nomor 8 ini favorit sekali untuk keluar. Kenapa? Karena kita tidak perlu menyebutkan fx-nya apa, gx-nya apa gitu ya. Ini hanya penerapan dari teorema limit aljabar. Teorema aljabar limit. Itu yang itu ya. Yang penjumlahan, perkalian, dan lain sebagainya. Jadi variasinya tadi bisa jadi diketahuinya hanya kurvanya saja, kalian diminta untuk mencari ini. Kira-kira ini hasilnya berapa nomor A? Nomor A sama dengan? Oke, 2 dari... Bukan 1. Satu, Ibu. Satu, Ibu. Satu. Oke, 1 ya. Hati-hati. Ini, nanti mungkin saya akan request dulu ke koordinator supaya masang latihan buat nulis jawaban di LMS ya. Gimana sih? Di FB Pak. Kita di mana sih? Kuis teh. Saya belum bilang ya kuis di mana. Belum, Bu. Di ini. Saya jadi lupa. Moodle. Karena kan pernah saya enroll itu loh yang suruh enroll pakai MA bla 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 itu. Nah, di situ ya, yang tpb.kuliah.itb.ac.id. Nah, nanti saya akan request dulu ke koordinatornya yang Cirebon untuk memasang latihan nulis jawaban. Karena biasanya ada yang sulit kayak kalau hasilnya ada akar gimana cara nulisnya. Itu berarti mesti pakai SQRT mungkin, SQRT kurung 2 atau bagaimana gitu ya. Jadi itu nanti saya request dulu untuk bisa dibukain. Semoga nanti malam sudah bisa buat latihan nulis jawaban. Jadi bukan nanti ada soal banyak terus kalian ngerjain gitu, enggak. Coba nulis aja. Coba tulis 2/3. Nah, kayak gitu. Coba tulis 0,5 atau 2/3 dalam bentuk desimal yang dibulatkan, nah, kayak gitu. Jadi kalian tahu kalau 2/3 gitu kira-kira dia kan 0,6666 terus. Kalau dibulatkan 2 angka dia akan kemana? Dia akan sama dengan 0,67 gitu ya. Kadang yang bingung itu kalau misalkan 3/2. Kan ada yang ini kan 1,5. Bukan 3/2. Berapa ya? Yang 125.
apa teh yang 125 1/8 gitu katakan. 1/8 itu kan 0,125 ya. Berarti kalau dibulatkan dua angka dia akan menjadi 0, berapa? 1/3. 1/3. Gitu. Jadi biasanya salah pembulatan ini menjadi isu juga. Ada mahasiswa yang protes, Bu, saya udah bener kok gitu, tapi masalah cara ini aja salah. Kalau nggak salah masukin ke jawabannya, misalkan 0,125 ditulis 0,12, bukan 0,13 gitu. Terus di Moodle juga tidak, karena kan dia bikinan US gitu, jadi koma jadi titik gitu. Jadi kalau besok ada 0,67, jawabannya bukan 0,67. Itu akan dianggap salah. Jadi harus 0,67. 0,13 juga 0,13. 2,5 juga 2,5. Gitu. Jadi biasanya ada isu juga pada protes, kemarin benar kok jawaban saya harusnya 2,5 gitu. Tapi nulisnya 2,5. Bukan 2,5. Paling enak sih kalau mau lepas dari isu ini, memang paling enak ngisinya pakai pecahan. Karena itu tidak akan disalahkan gitu. Jadi 2/3 ya 2 garis miring 3. Jadi nggak usah pusing-pusing mikirin pembulatan gitu, ya enaknya ini ya. Begitu deh. Begitu. Jadi kemana ini? Kita lanjutkan 2 menit lagi, kita istirahat 5 menit gitu ya. Saya harap nomor 8 2 menit apakah cukup? Cukup insya Allah. Ini 2 dikali 1 ditambah dengan -1 gitu ya. Min sama dengan 1. Kalau nomor B gimana? -2 Ibu. Oke. Ini bisa ditulis seperti ini supaya teman-teman tidak pusing. Ini 0 berarti ini 2 dikali GX-nya adalah -1 sama dengan -2 ya. Yang atas, yang C berapa? -1 Bu. Oke ya. Ini 1 dikurangi 0 ditambah 1 sama dengan -1. Yang D, akar dari 9. 1 ditambah 8 dikali -1 sama dengan akar dari 1 ditambah 8 sama dengan akar 9 sama dengan 3. Oke. Akar itu selalu positif ya, jangan ditulis +3. Nomor 9 gimana? Nah, kalau soal yang seperti ini justru mungkin tidak akan keluar. Maksudnya tidak akan keluar seperti ini saja. Kenapa? Karena Simbol Lab sudah bisa langsung mengatakan ini harusnya berapa, ini hasilnya berapa, ini hasilnya berapa, ini hasilnya berapa gitu. Jadi ini potensi untuk keluar di ujian maupun kuis sangat kecil gitu ya. Mungkin ya, mungkin sangat kecil tapi. Kalau kita ini hitung gitu, kalau kita hitung seperti biasa, ini adalah metode substitusi karena polinom, maka kita dapatkan -1 kuadrat dikurangi -1 tambah 1 gitu ya. Ini sama dengan 1 ditambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Yang B kira-kira jawabannya berapa? 3. Yang C? 6. Nah, yang D? Yang D lumayan. Yang D tidak bisa langsung karena ini kan 1 dibagi 0 dikurangi 1 dibagi 0 juga. Jadi sama-sama menuju tak hingga. Tapi kecepatannya lebih cepat mana? Lebih cepat menuju tak hingga yang seperti T atau lebih cepat yang 1 dibagi T dikali T plus 1 kuadrat. Gitu ya. Caranya adalah dulu mungkin di SMA pernah, tapi saya ingatkan lagi. Ini kita samakan penyebut. Penyebutnya kita samakan menjadi ini, berarti yang ini tinggal dikali dengan T plus 1 kuadrat, gitu ya. Iya enggak? Yang ini kan, ya sudah, penyebutnya kan sudah itu. Saya rasa yang akan lebih cepat hingga yang ini ya. Jadi kita lihat, ini limit T menuju 0, dari T ditambah 1 dikuadratkan, -1 dibagi dengan T dikali T plus 1 kuadrat. Yang atas jadi apa? Limit T menuju 0. Jadi apa? Masih ingat?
Ini kan 1 kuadrat, berarti bisa pakai A kuadrat dikurangi B kuadrat. Kita punya, kalau seperti itu, kita punya berarti ditambah menjadi ini, kalau dikurang menjadi ini saja. Oke, ini akan menuju kemana? Kalau udah gini kan enak. Ini kan menuju 0. Berarti tinggal 2 dibagi 1. Gitu ya. Jadi lebih cepat menuju guide-nya yang mana? Oh, T plus 1. Oke, gitu ya. Sebenarnya kenapa ini jadi enggak ini gitu ya? Karena kalau kita lihat di sini, ini akan menjadi soal yang sangat mudah gitu. Kan kalau kita pakai aplikasi gitu, katakan ini menuju 0, terus kalian masukkan ini seperti, terus dikurangi gitu, dikurangi dengan 1 dibagi T dikali dengan tadi apa, T ditambah 1 kuadrat ya. Nah, ini ya langsung saja hasilnya akan keluar gitu. Dia sama dengan 2. Nah, jadi soal yang seperti ini ya, oh di sini T, di sini X, jadi dia pusing, mungkin dia langsung ganti ya, coba dengan X. Juga bisa diganti sih. Kalian bisa lihat layar saya. Oke ya, hasilnya 2. Jadi makanya saya katakan bisa jadi soal-soal yang seperti ini akan dieliminasi dari apa ya? Dari soal-soal ujian atau KBF karena software sudah sangat mudah untuk menyelesaikan. Oke, udah telat ini dia. Mari kita istirahat terlebih dahulu 5 menit. Saya buatkan tempat untuk presensinya. Kita akan ketemu lagi di 2.9. Swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. I don't wanna fly no more, I don't wanna hide no more, I don't wanna cry no more. Come back, I need you. Just a little closer, no. Come a little closer. I need you to hold me tonight. I climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. I'm going under, and this time I feel there's no one to save me. This all or nothing really got a way of driving me crazy. I need somebody to heal, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds into
there's no one to turn to. This all or nothing way of loving got me sleeping without you. I need somebody to know, Somebody to heal, somebody to have, just to know how it feels. it's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you helped me escape. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. And I tend to close my eyes when it hurts sometimes. I fall into your arms. I'll be safe in your sound till I come back around. For now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved, but now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. I let my guard down, then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. Remember when we never needed each other, the best of friends, like sister and brother. We understood we'd never be alone. Those days are gone. Now I want you so much. The night is long, and I need your touch. Don't know what to say. I never mean to feel this way. Don't want to be alone tonight. What can I do to make it right? Falling so hard, so fast this time. What did I say? What did you do? How did I fall in love with you? I hear your voice. Oke, kita lanjutkan. Lumayan istirahat. Lumayan gak sih? Kita lanjutkan berpusing-pusing dia lagi dengan kalkulus. Ya, kita lanjutkan. Sebentar ya. Saya mau lihat mana yang. Oke. Kita kerjakan saja, semoga bisa di-cover gitu ya. Nomor 10, kira-kira ini sudah ada, ininya tidak ada gitu, jadi pasti tidak ada limitnya gitu. Nomor A kenapa nggak ada? Karena? Penyebutnya 0. Oke, penyebutnya 0. Syarat bahwa limit tidak ada itu apa sih syarat paling utama? Limit X menuju 1 dari kiri sama limit X menuju 1 dari kanan itu beda, Bu. Nah, betul. Jadi kalau nggak ada, bikin aja itu. Jadi kalau nggak ada tuh selalu cari ini ya. Yang dari kiri menuju berapa, yang dari kanan menuju berapa?
Yang dari kiri, yang dari kanan berarti yang bawah 0 plus atau 0 minus? Plus. Nah, berarti plus. dia akan sama dengan Plus tak hingga. Plus. plus Plus hingga. Kalau yang bawah berarti 0 Min. artinya Min tak hingga. oke gitu ya. Mudah bukan? Yang B gimana? Kalau menuju 0 juga sama ya. Nah, ini bahkan ini jauh lebih mudah karena yang atas tuh pasti positif. Berarti kalau yang bawah negatif berarti akan menjadi minus tak hingga. Kalau yang atas positif, kalau yang bawah negatif positif berarti menjadi positif tak hingga. Jadi ini bisa ditulis ketika X menuju 0 dari kiri, jadi fx, saya katakan dia akan menuju min tak hingga karena dia positif. Oh ya, apa ya? Oh ini bisa dikeluarin dulu ya X-nya ya. Situ nih. Emang bisa gitu. Oke, sama dengan apa dulu? Yang atas kalau X-nya saya mau ngapain sih? Oke, kita biar nggak bingung, kita bikin aja limit X menuju 0 dari kiri, limit X menuju 0 dari kanan ya. Yang dari kiri, fx-nya akan jadi apa? 0 per 0. 0 per 0. 0 per 0. Jangan-jangan bukan 0 per 0. Oke ya. Saya juga belum tahu ini jawabannya apa. Oh, jangan-jangan ini ada. Ada nggak sih? Ini kalau Ibu, dikeluarkan X ya. nggak dikeluarin X-nya aja, Bu. Iya, ini mau dikeluarin X-nya. Kalau dikeluarin X-nya ini jadi apa? Iya, ini jangan-jangan ada. Saya kok curiganya ini ada. Kenapa ini tidak ada ya? Oh, jangan-jangan memang tidak ada. Memang tidak ada, betul. Oke, 0 dari kiri jadi sama dengan apa? Bingung ya. Setengah bukan? Minus setengah. Bukan minus setengah. Ya minus setengah. Minus setengah, Ibu. Ya. Minus setengah. Yang dari kiri kan, Bu? kanan, iya dari kiri. Kalau yang dari kanan, setengah ya. Iya setengah. Oke. Dapatnya dari mana? Oh, mungkin ada teman-teman yang tidak mengerti kok dia bisa dapat itu ya. Gitu. Mari kita bikin gitu ya. Ini adalah akar dari X kuadrat tambah 1 dibagi dengan 2X. Saya pernah bilang akar dari X kuadrat adalah mutlak X. Berarti ini limit X menuju 0 dari mutlak X dibagi dengan X kuadrat plus 1 dibagi dengan 2X. Nggak bisa lebih kecil apa? Gini ya. Mutlak X kalau X menuju 0 dari kiri dia akan sama dengan Min X. iya, min X. Jadi kalau kita punya 0 dari kiri ini akan menjadi min X dari X kuadrat plus 1 dibagi 2X. Dia akan menjadi minus 1 dibagi 2. Ya. Kalau yang dari kanan berarti dia akan sama dengan X. Ini kok kecil sekali, kenapa Ibu maksa banget? Enggak apa-apa lah. Nggak kelihatan kok. Ini plus X ya, jadinya setengah. Karena limit kiri dan limit kanan berbeda, maka dia tidak ada. Boleh nggak Bu saya minta bantuan Desmos? Ya boleh aja, mari kita lihat Desmos ya. Desmos, saya panggil kamu. Y sama dengan SQRT dari X pangkat 4 ditambah dengan X kuadrat. Nah, saya bagi gitu ya, bagi dengan 2X. Oke, gini. Jadi maksudnya di sini 0 ini nggak ada gitu. Jadi di 0 ini nggak ada, makanya dia bingung. Nah, ketika X menuju 0 dari kiri, dia sama dengan min setengah. Ketika X menuju 0 dari kanan, dia sama dengan setengah. Makanya limitnya nggak ada. Gitu ya. Jadi, gitu. Jadi mungkin yang ditanya 0 dari kalau Desmos, kalau misalkan limit bisa nggak sih dari kanan dari kiri? Kalian pernah nyoba nggak? Pakai apa gitu? Pernah nyoba nggak?
Coba ya. Saya mah suka iseng, kalian suka iseng nggak sih? Kepo gitu kayak. SQRT dari tadi apa? X pangkat T. Tadi saya ganti aja X. Ini supaya pengetahuan juga untuk kalian bahwa ya apalagi kalian teknik itu mungkin nanti nggak kok 2 lagi X kok. Biasanya saya kalau sama tingkat atas sih ya udah pakai Zapa untuk ngitung ini. Oh, iya. Keren ya, canggih juga. Jadi dari kanan dari kiri dia udah canggih dia, bisa aja kalian bikin gitu nih dari kanan atau kiri bikin pangkat. Kalau dari kiri oh jangan gitu, jangan hapus semuanya. Oh, ini kalau dari kiri tinggal dikasih minus ya. Kalian bisa lihat layar saya kan? Bisa nggak? Kalau nggak nanti saya ngomong apa tuh? Ini kok loading. Nah, dia bisa nih. 0 minus berarti enak sekali sekarang, zaman sekarang udah dibikinin banyak hal gitu oleh Google loh nih, oleh simbol lab, jadi enak sekali ya. Ini tadi untuk ini aja, untuk memeriksa apakah jawaban kita benar atau enggak. Yang C kira-kira sama dengan apa? Kira-kira gimana? Harus digimanain terlebih dahulu. Ini akan sama dengan limit dari X menuju 2 dari yang atas kalau difaktorin jadi apa sih? X min 2 sama X plus 1. Oke ya. Jadi ini jelas sekali bahwa dia tidak ada gitu. Kenapa? Karena ketika X-nya menuju 2 dari kiri, si ini akan jadi apa? Si limit si X min 2-nya. Min 3. Oke ya. Karena ininya jadi 2 min X gitu. Kalau 2X-nya menuju 2 dari kiri, artinya 1,999 gitu ya. Kalau 1,99 dikurangi 2 jadi negatif nih. Berarti mutlaknya harus dikalikan dengan negatif. Itu atau kalau bingung. Ini jadi minus dari X min 2. Kalau ini X min 2, ini X plus 1, maka kita akan dapatnya ini yang menjadi min 3. Tentunya yang ini akan jadi 3. Yang D kira-kira gimana yang D? Fungsi floor nih. Floor kita tahu bahwa untuk X kurang dari 1 dia akan dibulatkan ke 0. Untuk X lebih besar dari 1 kurang dari 2 dia akan dibulatkan ke 1 gitu ya. Jadi jawabannya adalah setengah, yang 1 dari kiri adalah setengah, 1 dari kanan adalah 1 gitu ya. Ada yang mau nanya nggak sampai sini? Jadi ini semua bisa dilakukan oleh tadi si simbol lab. Tapi alangkah baiknya jika kita mengerti kenapa seperti itu gitu ya. Sebelum memeriksa di simbol. Oke. Atau kalian punya yang prefer gitu ya, lebih prefer software yang lain ya silahkan aja. Oke. Saya kira ini sudah dicontohkan kemarin di slide-nya Pak Wono, dan kemarin saya juga sudah mencontohkan X-sin dari super X, jadi saya tidak akan membahas ini karena sudah dibahas. Nomor 12, apakah akan dibahas? Bahas. Kalian mau bahas atau enggak? Atau malah mau yang saya kira yang seperti ini tuh bisa dengan mudah kalian periksa dengan software gitu. Jadi saya agak ini ya, agak mau bahas. Yang saya mau bahas mungkin yang ini aja ya. Coba yang E juga bisa sebenarnya. Itulah. Yang E ini gimana? Yang ini kalian coba sendiri ya. Ini coba sendiri ya. Coba
Kalau bingung apakah ragu jawabannya benar atau salah, silakan periksa dengan software yang tadi. Kalau nggak tahu softwarenya apa, ya cari aja di Google limit calculator gitu. Kalkulator limit gitu kan ada. Nomor 13 kira-kira jawabannya apa? 3/2, Ibu. 3/2 ya. Kalau dia menuju minta hingga berarti? Kalau menuju minta hingga, soalnya saya ubah. Soalnya saya ubah, bukan menuju plus tak hingga. Kalau menuju minta hingga, akan menuju kemana? 3/2. Hayu. Jadi nomor 13E akan saya ubah gitu ya. 13E modifikasi, ini bintang, berarti artinya modifikasi. Saya ubah ini menuju minta hingga dari akar 9x kuadrat ditambah x ditambah 1 dibagi dengan 2x plus 1. Hati-hati kalau berhubungan dengan minta hingga dan akar itu pokoknya hati-hati sekali. Ini kan artinya kalian ngeluarin x kuadrat nih. Kalau ngeluarin x kuadrat dia akan menjadi apa? Mutlak? Mutlak X, Bu. Oke, mutlak X ya. Lalu mutlak X. Ini jadi 9, ini jadi 1/X. Ini jadi 1/X kuadrat. Dibagi dengan 2X ditambah 1. Sekarang, kalau X menuju minta hingga mutlak X sama dengan apa sih? Min X. Min X. Berarti kita dapatkan ini adalah min X. 9 ditambah 1/X ditambah 1/X kuadrat dibagi dengan 2X plus 1. Kita bagi kedua pembilang dan menyebutnya dengan X, maka kita dapatkan gitu ya. Ini jadi minus akar dari 9 ditambah 1/X ditambah 1/X kuadrat dibagi dengan 2 ditambah 1/X. Ketika X menuju minta hingga, ini akan menuju 0, ini akan menuju 0, ini akan menuju 0. Berarti hasilnya adalah min 3/2. Mudahnya gitu ya. Mudahnya untuk memeriksa apakah dia negatif atau positif adalah yang atas ini akar. Kalau akar udah pasti positif. Yang bawah ini X-nya menuju negatif yang sangat besar. Mau 2 dikali dengan suatu bilangan yang negatif sangat besar ya akan negatif. Mau tambah 1 jadi tidak berarti. Jadi itu hasilnya pasti negatif. Makanya jadi min negatif 3/2. Bu, pengen nanya, Bu. Boleh, Reza? Kalau yang tadi minus 3/2 berarti yang E jadi nggak ada dong, Bu, isi limitnya. Apa enggak, Bu? Oh enggak, karena yang satu X menuju tak hingga. Yang satu X menuju minta hingga. Tak hingga dan minta hingga itu kan bukan dari kiri dan dari kanan. Kalau minta hingga itu artinya dia menuju mengecil tanpa batas. X-nya menuju ke kiri tanpa batas. Artinya menuju bilangan negatif yang sangat besar. Kalau X menuju tak hingga itu artinya X menuju bilangan yang sangat besar, positif sangat besar. Jadi bedakan dengan ini ya, bedakan dengan A positif, A negatif dengan minta hingga dan plus tak hingga. Ini artinya bilangan yang sangat besar, ini bilangan negatif yang sangat besar. Gimana sih? Ini bilangan positif yang sangat besar, ini bilangan negatif yang sangat besar. Kalau ini artinya menuju dari kanan, ini menuju dari kiri. Gitu. Gitu ya. Beda. Kalau tak hingga nggak mungkin ada plus minusnya. Kalau minta hingga ya mau nggak mau dia menujunya dari kanan gitu. Karena kan dia ke kiri terus. Gimana caranya ke kiri kalau nggak dari kanan? Gitu ya. Kalau plus tak hingga artinya dia ke kanan terus. Mau nggak mau dia dari kiri. Makanya minus tak hingga plus tak hingga ini nggak ada dari kanan atau kiri. Karena dia cuma satu aja. Gitu. Nggak mungkin minta hingga terus ditujunya dari kiri. Gimana? Dari kiri gitu. Gimana caranya? Karena minta hingga itu artinya dia menuju ke kiri terus. Tanpa batas, tanpa berhenti. Gitu ya. Itu artinya minta hingga dan plus tak hingga. Oke. Saya kira nomor 14 juga bisa dengan mudah gitu ya. Saya kira nomor F ini tidak ada gitu karena osilasi. Nilai sin itu kan berosilasi dari min 1 sampai 1 gitu ya. Jadi ini nggak tahu dia bakalan ke min 2 atau ke 2 atau ke 0 ya nggak tahu lah. Ini tidak ada. Tinggal seuprit. Saya mau bahas
Yang mana ya? Yang ini tuh saya nggak mau bahas karena kalian tuh bisa dengan mudah gitu memeriksa jawaban kalian di software. Nomor 20 boleh, Bu. Nomor 20 ya. Nah, mungkin soal-soal yang ini favorit banget nomor 19, nomor 20 ini favorit banget untuk keluar gitu. Jadi mungkin ini saja yang saya bahas. Nomor ini apa? Kita mendefinisikan fungsi. Oh, ini juga penting ya nomor banyak. Oke lah. Nanti kalau 19, 20 udah, kita balik lagi ke 17 ya. Ke 18. Nomor 19 bisa nggak? Tentukan konstanta A sehingga fungsi ini kontinu di setiap bilangan real. Masih ingat fungsi apa saja yang kontinu di setiap bilangan real? Jangan setiap bilangan real ya. Fungsi yang kontinu pada domainnya siapa? Siapa aja kemarin? Kalau lupa ya saya ingatkan. Lupa Bu, tidak apa-apa. Lupa? Lupa, Bu. Lupa. Oke ya. Fungsi yang kontinu di setiap di domainnya itu adalah fungsi polinomial, fungsi trigonometri, fungsi rasional, dan satu lagi fungsi akar gitu ya. Itu adalah fungsi yang kontinu di domainnya. Artinya tan itu juga fungsi yang kontinu di domainnya si tan. Kan tan itu nggak terdefinisi nih di pi per 2, di min pi per 2, di 3 pi per 2. Ya dia nggak akan kontinu di situ karena pi per 2, 3 pi per 2 bukan domainnya si tan. Tapi selain yang dia tidak terdefinisi itu dia kontinu terus. Gitu ya. Itu artinya kontinu di domain. Nah, karena itu maka karena tadi polinom itu adalah fungsi yang kontinu di domainnya, maka ini selain di perpindahan pas pindah fungsi ini dia pasti kontinu. Selain pas pindah fungsi. Jadi masalah kita adalah gimana caranya supaya pas pindah fungsi ini dia tetap kontinu. Gitu. Jadi masalahnya kalau ada perpindahan fungsi ini kan artinya pindah. Di X sama dengan 3 ini dia pindah fungsi. Yang tadinya kurang dari 3 dia fungsinya ini. Terus dia X lebih besar sama dengan 3 pindah fungsi. Jadi AX plus 4. Kita pengen fx ini jadi kontinu di semua bilangan real. Karena di selain 3 udah pasti kontinu ya. Karena kan penduduknya polinom. Gimana caranya? Apa sih syarat bahwa supaya si fungsi ini kontinu di 3? Syarat apa? Fungsi f kontinu di 3. Limit X menuju 3 dari kiri sama dari kanan sama. Habis itu F3-nya itu sama dengan limit X menuju 3-nya. Oke, betul. Saya selalu memberikan ini. Jadi maksudnya kita harus menentukan dulu. Di 3 F-nya berapa, lalu cari dulu. Ini harus ada dulu. Yang tadi dengan cara bahwa ini akan ada jika gitu ya. Jika limit dari kiri dan kanannya itu sama, gitu ya. Ini akan ada jika terjadi ini. Kiri, kanan dan kirinya sama. Yang ketiga bahwa F3 itu akan sama dengan limit gitu. X menuju 3 dari Fx. Nah, karena 3 syarat ini harus terpenuhi, ya kita tulis dulu. F3-nya sama dengan apa? F3-nya sama dengan? 3A plus 4. 3 plus 4. Oke. Limit X menuju 3 dari kanan tentunya akan sama dengan? Limit X menuju 3 dari kanan tentunya akan sama dengan? 3A plus 4. 3 plus 4. Yang dari kiri? Dari kirinya itu 18 A plus 18 plus A. Plus A, gitu ya. Jadi dari sini aja ini sebenarnya jadi memberikan yang ketiga ini
juga memberikan persamaan yang sama dengan nomor 2. Betul nggak? Karena kan 3A plus 4 ini akan sama dengan limitnya. Kalau ini terpenuhi berarti kalau ini udah benar, berarti salah satunya kan juga benar kan? Kenapa begitu? Karena polinom itu dia kan berlaku untuk X lebih besar sama dengan 3 nih. Jadi dia kontinu kanan juga. Ingat nggak? Kontinu kiri ya. Di X sama dengan 3. Kontinu kiri atau kontinu kanan? Kontinu kanan. Masih ingat nggak yang kontinu satu sepihak itu? Apa ya? Jadi kalau sepihak itu yang saya bilang kemarin. Apa nih Bu bilang? Berapa dia? Kalau ada ini maka di batas yang ujung kirinya dia itu bisanya cuma dicek bahwa dia kontinu kiri. Kalau di ujung kanannya berarti kita bisa mengeceknya dia kontinu kanan. Dia kontinu kanan. Jadi yang di sini kontinu kanan atau kontinu kiri? Kontinu kanan ya harusnya. Karena kan menuju A dari kanan. Ini menuju B dari kiri. Jadi ini kontinu kanan, ini kontinu kiri. Ujung yang bawah kita cuma bisa mengatakan bahwa dia kontinu kanan, ujung yang atas kita cuma bisa mengatakan dia kontinu kiri. Karena dia polinom maka dia kontinu, dia di sini berarti dia batas 3 ke atas, dia kontinu kiri gitu ya, kontinu kanan. Makanya 3A plus 4 ini akan sama dengan limit X menuju 3 dari kanan gitu. Karena kontinu kanan. Pusing nggak? Saya ngomong apa sih? Tapi intinya adalah pada nomor 19 ini jadinya kita coba butuh nomor 2 gitu. Karena nomor 2 dan 3 ini jadinya memberikan persamaan yang sama. Gitu sih maksudnya. Oleh karena itu dari sini kita dapatkan ini 2A sama dengan 14 makanya sama dengan 7. Udah gitu. Kita disuruh nyari A supaya kontinu. Kan kalau itu sama dengan 7 maka F3-nya ini akan sama dengan 21 ditambah 4 adalah 25. Ini adalah 25, limitnya juga 25. Gitu ya. Nah, mungkin yang pusing adalah nomor 20 gitu. Kalau nomor 20 gimana? Siapa ini mau siapa inilah Evi. Silakan Evi. Oke ya, kita kok ada itu juga. Oke, kita copy ini di bawah supaya punya tempat yang astagfirullahaladzim. Oke, supaya kita punya tempat yang luas gitu ya. Bolak-balik. Ini adalah nomor 20. Saya punya soal ini, tentukan konstanta A dan B sehingga fungsi GT ini kontinu di setiap bilangan real. Kita punya bahwa yang ini akan terus kontinu ketika bukan di saat titik-titik perpindahan gitu. Ini ada X, ada T, ini maksudnya adalah T ya. Nah, ini kan titik perpindahannya, maksudnya perbedaan fungsinya adalah ketika T sama dengan 0 dan ketika T sama dengan 2. Selain itu dia kontinu. Kenapa? Karena kita punya ini adalah fungsi trigonometri yang kontinu pada domainnya. Satu polinom, ini juga polinom gitu ya. Jadi dia kontinu pada domainnya. Ini polinom sudah jelas polinom. Sudah jelas kontinu. Nah, kita akan membahas berarti yang kita pedulikan hanya di perpindahan fungsinya. Jadi pertama agar F atau G kontinu di 0. Apa yang perlu syarat apa saja yang perlu dipenuhi gitu. Pertama kita tentunya harus mencari G0 dulu. Limit T menuju 0 dari GT ini harus ada, yang artinya limit T menuju 0 dari kanan dari GT ini akan sama dengan limit T menuju 0 dari kiri dari GT.
Lalu Kinja punya GT-nya sama dengan limit T menuju 0 dari GT. Nah, kita lihat bahwa di sini T-nya ini karena sama dengannya ini ada di atas, maka dia akan continue kiri ya. Artinya yang continue kiri artinya si ini nanti GT-nya ini yang kedua dan ketiga akan menghasilkan persamaan yang sama. Nah, G0-nya sama dengan apa nih G0? Kalian tahu nggak sih syarat continue kiri itu? Continue kiri itu artinya G0-nya itu sama dengan limit T menuju 0 dari kiri gitu. Nah, ini. Artinya ini. Itu continue kiri. Kalau continue kanan berarti limit katakan continue kanan berarti ini akan sama dengan FA gitu. Itu continue kanan. Gitu ya. Kalau continue kiri berarti si G0-nya akan sama dengan limit T menuju 0 dari kiri. Gitu. Kok ini soal aneh? Ini mestinya enggak gini ya, kalau T sama dengan 0 nih, ini enggak terdefinisi nih, aduh, ini kebalik ya. Saya ganti soalnya, ini T kurang dari 0, ini T lebih besar sama dengan 0. Ini berarti continue kanan. Ini salah soalnya ya. Kenapa saya bisa bilang salah soalnya gitu? Karena ketika T sama dengan 0 nih, berarti kalau ikutin ini, berarti dia pakai definisi yang ini kan. 1 dikurangi cos 0 dibagi 0 itu kan tidak terdefinisi. Berarti GT-nya ini G0-nya udah nggak terdefinisi gitu. Gimana dia bisa continue di setiap bilangan real? Jadi ini soalnya yang salah gitu. Saya ganti ini soalnya yang atas jadi 1 dikurangi cos T dibagi T dengan syarat T-nya kurang dari 0. Dan untuk T lebih besar sama dengan 0 kurang dari sama dengan 2 sama dengan AT kuadrat dikurangi T ditambah B. Lalu untuk T lebih besar dari 2 dia sama dengan T plus A. Nah, itu soalnya saya ganti. Jadi gimana? G0-nya akan sama dengan apa? 0. Sama dengan 0. Itu soalnya saya ganti. G0-nya berarti pakai yang fungsi yang mana? Yang tengah. Berarti sama dengan? Oh iya. B ya. B. Oke. Ini jadinya continue kanan ya. Kalau continue kanan artinya bahwa limit T menuju 0 positif GT ini akan sama dengan G0. Kenapa saya biasa bilang ini continue kanan? Seperti yang saya bilang kalau ini saya punya dia continue di selang tutup ini. Maka kalau dari kanan nih di ujung kirinya maka dia kok continue kanan. Kalau di ujung kanannya continue kiri, gitu ya. Kalau continue kanan artinya limit X menuju A dari kanan itu akan sama dengan fungsinya. Kalau continue kiri, maka limit X menuju B dari kiri itu akan sama dengan fungsinya. Itu artinya continue kanan dan kiri. Continue kanan, continue kiri. Ini continue sepihak. Oleh karena itu nanti 2 dan 3 juga akan memberikan persamaan yang sama. Sekarang oke, limit T menuju 0 dari kanan GT akan sama dengan apa? Sama dengan T menuju 0 dari kanan. Berarti kita pakai persamaan yang mana? Pakai fungsi yang mana sih? Kalau bingung dengan ini sebenarnya bisa sih ditulis. Kalau T kurang dari 0 tuh artinya di sini nih. Kalau T lebih besar dari 2, ini artinya ini 0, ini 2 gitu ya. Ini tutup. Oh, berarti di sini. Yang satunya berarti dia dari 2, ini buka. Oke. Kalau T menuju 0 dari kanan, berarti kita pakai yang mana? Yang fungsi tengah, Bu. Oke, sama dengan apa? Limit T menuju 0 dari kanan berarti akan sama dengan apa? B. B, Bu. B. Yang dari kiri? Yang dari 0. Yang dari kiri berarti limit T menuju 0 dari kiri, 1 dikali cos T dibagi T akan sama dengan 0. Gitu ya. Berarti B-nya sama dengan? 0. 0. B-nya sama dengan 0. Bu, Nah. kenapa yang dari kanan B, Bu? Oh, yang dari kanan kenapa B? Kalau kita punya polinomial
Berarti kita punyanya ini ya, limit T menuju 0 dari AT kuadrat dikurangi T ditambah B. Kalau punya polinomial bisa pakai metode apa? Disubstitusi aja, gitu benar kan? Substitusi saja kalau polinomial. Berarti kita boleh disubstitusi ini ya kuadrat, ini T-nya 0 ditambah B. A dikali 0 adalah 0, dikurangi 0, 0, ditambah B, B. Gitu ya. Pusing gini ya udah ini. B. Kalau yang dari kiri, yang dari kiri saya tuliskan limitnya menuju 0 dari kiri. Berarti dari kiri ini adalah kirinya 0 adalah fungsinya yang ini. Fungsinya yang 1 dikurangi T, dikurangi cos T dibagi T. Ini adalah fungsi yang istimewa. Masih ingat? Fungsi yang istimewa kita punya 2, limit X menuju 0 dari sin X dibagi X yang sama dengan 1. Yang satunya lagi adalah limit X menuju 0 dari 1 dikurangi cos X dibagi X yang sama dengan 0. Gitu ya. Nah, kalau lupa, saya juga lupa itu ada di kuliah mana. Mari kita ingat-ingat ada di kuliah manakah dia. Saya kira ini, bukan itu kayaknya, atau ini limit tak hingga. Mestinya limit trigonometri. Oh, bukan. Berarti kuliah minggu lalu mungkin. Substitusi punya. Ini teorema limit. Trigonometri, berarti ke bawah ya. Ini trigonometri. Oke, limit trigonometri. Ini ya. Jadi jangan lupakan yang ini, limit bentuk khusus kita punya limit T menuju 0 dari sin T dibagi T sama dengan 1, limit T menuju 0 dari 1 dikurangi cos T dibagi T adalah 0. Nah, ini jangan lupa ya, karena ini khusus. Jadi artinya kalian boleh pakai aja, karena sudah dibuktikan bahwa ini benar. Oke, dari sini kita dapatkan bahwa kalau limit T menuju 0 dari 1 dikurangi cos T dibagi T aja sama dengan 0, berarti yang dari kirinya juga akan sama dengan 0 ya. Oke, jadi B-nya sudah dapat, B-nya sama dengan 0. Bagaimana dengan yang A? Berarti yang A akan kita dapatkan agar continue di 2. Agar G continue, waduh sudah kurang 1 menit ya. Saya minta perpanjangan waktu, semoga ikhlas. T sama dengan 2. Artinya apa nih? Kita harus nyari apa dulu? G2 sama dengan? G2 kita berarti berapa? G2 kita pakai fungsi yang mana sih? Yang tengah. Yang tengah. Oke, sama dengan apa? 4A min 2 plus B. Oke, 4A min 2 plus B. Yang B-nya kita sama dengan 0, berarti boleh saja seperti ini. Boleh nggak? Boleh. Ya. Sekarang yang kedua limitnya harus ada. Dan kita tahu bahwa dia continue kanan. Kenapa continue kanan? Ya, continue kiri. Kenapa? Karena dia kan di ujung kanan nih. Maka limit T menuju 2 itu akan sama dengan limit T menuju 2 dari G menuju 2 dari kiri GT itu akan sama dengan G2. Ya. Jadi kalau kalian pusing dengan kata-kata itu ya boleh lupakan saja. Pokoknya ini adalah ada gitu. Ada jika dan hanya jika limit dari kiri dan dari kanannya sama gitu ya. Yang dari kiri berarti pakai yang mana? Tengah juga. Yang tengah. Makanya saya bilang ini dan ini tuh sama. Karena dia continue kiri. Yang kanan berarti kita pakai yang? T plus A. T plus A. Berarti sama dengan? 2A. 2 plus A. Oke, berarti A-nya akan dapat. Dia sama dengan? Udah deh. Selesai. Gitu. Jadi karena tadi si ini sama dengan si ini nih. Si G2 ini sama dengan limit T menuju 2 dari kiri. Sudah pasti G2 ini akan sama dengan limitnya. Karena kan dia udah sama dengan limit yang kiri. Begitu deh. Mudah bukan?
Apakah mudah? Oke. Sudah selesai. Dulu ya. Sebenarnya udah sih. Mungkin kalian nanti apa ya? Besok kan kuis. Bisa jadi 25 ini muncul gitu. Tapi 25 ini mudah untuk didapatkan di Desmos gitu. Misalkan saya contohin aja ya. Beri waktu saya 3 menit. X kuadrat ditambah 2x ditambah 1 gitu. Jadi kita gambarnya adalah si ini. X kuadrat ditambah 2x tambah 1. Apa tadi? X pangkat 3. Tambah 2x tambah 1, Bu. Oke. X pangkat 3 gitu ya. Lama. Y sama dengan X pangkat 3 ditambah 2X ditambah 1. Kalian kan disuruh nyari interval di mana dia sama dengan 0 kan. Terus panjang intervalnya 1/4. Ya, mudah aja gitu. Jadi bikin aja di sini kan 0, dia kira-kira hasilnya adalah 0, berapa ini? 0,4, hampir 0,5 gitu. Jadi kan panjang intervalnya harus 1/4. Ya kalian bikin aja min setengah sampai min 1/4. Gitu. Kan ada 0 di sini. Jadi itu jawabannya. Min setengah sampai min 1/4. Ya. Udah? Itu saja yang mau saya bahas. Jadi nomor 2, apakah ada pertanyaan dulu? Gitu. Ini jawabannya min setengah sampai min 1/4 ya. Ada pertanyaan? Tadi min setengahnya itu karena Karena di sebelah kirinya itu min 0,5 gitu. Betul. Jadi kan kita disuruh nyari kapan sih y-nya 0. Y-nya 0 ini di antara deket-deket min setengah kan. Supaya mudah aja. Boleh nggak kalau saya bikin min 0,6 sampai berapa gitu dikurangi dengan 0,25 berarti berapa? Ditambah dengan 0,25. Berapa sih? 0,25. Berarti 0,35. Boleh juga. Tapi kan itu ngeribetin diri sendiri gitu ya. Enakan min setengah sampai 1/4. Gitu sih. Di mana selang X-nya selang X mana supaya dia ada atau mengandung suatu nilai yang dia itu mengakibatkan si Y kita 0. Ini kan sebenarnya kalau mau tepat dia nilainya adalah ini aja belum tepat. Oh ini nilainya adalah minus 0,4534. Jadi ya bikin aja selang yang panjangnya itu 1/4 dan dia memuat minus 0,4534. Gitu sih. Oke? Sampai sini ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan lagi? Kalau enggak saya cukupkan. Yang lain ini tidak saya bahas karena kalian bisa memeriksa sendiri di tadi ya di software. Contohnya yang F ini ya kalian tinggal bikin aja floor X plus setengah dibagi X gitu. Floor ya FLOOR gitu. Sudah. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan tutorial kita. Udah ya? Udah. Mungkin yang menarik nomor 24. Loh, Bu, katanya udah. Nomor 24 bisa jawab nggak? Saya nggak tenang kalau kalian belum bisa jawab. Bu, mau nanya, Bu. Boleh apa? Itu boleh diturunin nggak? Oh, enggak sayangnya. Gimana dong? Berarti nanti dikali sama akar sekawannya itu. Boleh dikali dengan akar sekawannya. Berarti nanti kita dapatkan. Tapi kalau X min 3-nya ke sebelah kananin, mungkin tidak perlu. Dikalikan saja dengan akar sekawannya gitu ya. Ini kan jadi AX plus 1 dikurangi dengan B kuadrat, dibagi dengan X min 3 gitu, dikali dengan akar AX plus 1 ditambah B. Nah, gimana supaya ini kan akan sama dengan suatu nilai gitu kalau misalkan yang ini kelipatan yang bawah, betul nggak? Jadi maksudnya ini tuh harus dicoret gitu X min 3-nya. Betul nggak sih? Kalau ada X min 3 kan dia jadi nggak ini ya. Jadi nggak
apa? Jadi nanti nggak itu lagi. Kira-kira dapat nggak? AX plus B-nya tuh harus gimana sih? Ini kan AX. Maaf ya, saya jadi ini. Jadi kelebihan waktu. Oke. Gimana? Ada yang punya ide? 3 mungkin, Bu. 3? Apanya yang 3? A sama B-nya 3, Bu. A sama B-nya 3. Kenapa A sama B-nya 3? Ini kan bisa saya tulis gitu ya. Karena pengennya nyoret X min 3 nih. Berarti kita bisa manipulasi yang atas. Ini kan jadi AX min 3A ditambah 3A dikurangi B kuadrat ditambah 1. Ini dibagi dengan X min 3 dikali dengan akar AX plus 1 ditambah B. Gitu ya. Sama dengan, ininya nggak usah dulu. Ini sama dengan mestinya ini ada limit. Ini ada limit juga, ini ada limit juga gitu ya. Sebentar, 2 menit. Sebegini. Lalu kita bisa bikin gitu X min 3 ini jadi A dikali X min 3 ditambah dengan 3A min B kuadrat ditambah 1 dibagi dengan X min 3 dikali dengan akar AX plus 1 ditambah B. Supaya ini dicoret berarti ini harus 0. Betul nggak? Supaya bisa. Berarti pertama adalah 3A min B kuadrat plus 1 sama dengan 0. Kalau ini habis, kalau ini 0, jika ini 0, maka limit kita kan ini 0 nih. Berarti ini bisa dicoret. Setelah itu kita masukin ininya sama dengan 3. Kita dapatkan ini akan menjadi A dibagi dengan 3A ditambah 1 ditambah B, ini harusnya sama dengan 5/8. Gitu. Kebayang nggak? Jadi kita punya 2 persamaan gitu. Supaya mudah, kita kuadratkan saja. Ini menjadi 3A. Oh, apakah perlu dikuadratkan atau tidak? Ya, gitu ya. Itu sih. Dapat nggak kira-kira A, B, dan B-nya? Ini kan 8A sama dengan 5 dikali 3A ditambah 1 ditambah 5B ya. Setelah itu, silakan kerjakan sendiri. Silakan kerjakan sendiri ya. Saya gatel kalau belum, tapi udah waktunya. Ini adalah ide saya. Kalau kalian punya ide yang lain, boleh. Ide yang lain apa? Diturunin, nggak boleh. Nggak boleh pakai L'Hopital dulu. L'Hopital itu masih lama lagi. Oke, itu salah satu ide saya. Ya. Itu Bu, mau nanya Bu. Yang nomor 24 tadi nggak bolehnya karena emang nggak bisa atau emang nggak boleh karena nggak boleh? Nggak boleh karena belum. Karena iya belum nyampe. Tapi sebenarnya SMA kalian udah pernah kan? Kalau mau dipakai ya itu kan boleh diturunin jika dan hanya jika yang atas juga 0. 0/0, iya. Ya, jadi jika dan hanya jika yang atas 0 gitu. Maksudnya berarti apa nih? Akar dari 3A ditambah 1 gitu, dikurangi B ini sama dengan 0. Iya. Berarti B-nya sama dengan akar dari 3A plus 1. Oh, boleh juga pakai ini. Iya. Sebenarnya sama kan dengan ini. B kuadrat sama dengan 3A plus 1. Jadi B-nya sama dengan akar dari 3A plus 1. Sebenarnya sama aja. Oh, iya. Oke, Bu. Iya, maksudnya ini kan dapat ini, terus kalian turunin gitu. Ya, kalau misalkan di luring, terus kalian disuruh jawab ini pakai esai, belum boleh pakai L'Hopital. Cuman karena ini suruh A dan B-nya aja ya, sok aja gitu. Tapi kalau bisa pakai yang sudah diajarin. Itu aja sih. Oke? Karena udah jam segini, mari kita tutup tutorial kali ini. Kalau masih ada pertanyaan, boleh nanya di WA gitu ya. Di WA-nya di grup aja. Kalau DM boleh nggak Bu? Boleh nggak ya? Bisa jadi nggak saya jawab.
bisa jadi saya jawab. Oke. Kuliah tutorial saya tutup sampai di sini. Udah ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Bagus-bagus.